A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita semua patut bersyukur, menyampaikan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas izinnya lah sehingga hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk datang ke rumah-rumahnya Allah. Dari sekian banyak kaum muslimin, tidak semua Allah izinkan bisa melangkahkan kakinya sampai ke rumahnya Allah. Banyak yang punya kaki yang sempurna, tapi sayang sekali hati dan imannya tidak menggerakkan dia untuk datang memenuhi panggilan Tuhannya. Maka tidak ada kesyukuran yang paling besar bagi kita pada siang hari ini. Allah izinkan kita semua datang ke rumahnya Allah. Salah satu tanda orang-orang yang dekat dengan Allah adalah ringan langkah kakinya untuk datang ke rumahnya Allah. Salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ringankan urusan-urusannya sehingga urusan-urusannya tidak pernah berbenturan dengan waktu-waktu sholat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Orang yang dekat dengan Allah tak kenal waktu, baik malam maupun siang. Tidak kenal pekan, baik hari Jumat maupun hari-hari yang lain. Allah izinkan semuanya. Ringan kakinya sampai kepada rumahnya Allah. Ringan hatinya untuk datang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah tercinta, Nabi yang selalu kita rindukan dan mudah-mudahan bisa kita teladani. Nabi yang mengajarkan kita, membimbing kita untuk keluar dari alam yang gelap gulita, yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan kebodohan, sampai kemudian minadz zulumati ilan nur, mengantarkan kita kepada cahaya keilmuan, cahaya keberkahan, cahaya kesolehan, cahaya kebaikan insya Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat terakhir kita di penghujung tahun 2023. Yang sejatinya tahun 2023 ini bukanlah tahun kaum muslimin. Tahun 2023 atau tahun Masehi. Tahun 2022 menuju tahun 2023. Hanya karena kita sedang berada di tengah-tengah masyarakat dunia yang menggunakan kalender Masehi ini, maka kita ikut menggunakan kalender itu untuk aktivitas keseharian kita. Tapi sejatinya sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, kita patut mengakui bahwa tahun kita, penanggalan kita, kalender kita adalah kalender Hijriah. Kalender kita adalah kalender Islam. Maka apapun yang menjadi momentum-momentum dari pergantian tahun, pergantian
2022 dan 2023 patut bagi kita sebagai kaum muslimin untuk menjaga generasi kita, menjaga masyarakat kita, menjaga anak-anak kita, menjaga anak-anak muda kita. Hari ini terkadang kita merasa sedih. Pergantian tahun ini sebenarnya tidak masalah. Biasa-biasa saja seperti halnya pergantian bulan dari Januari ke Februari, dari Februari ke Maret, dari tanggal 1 ke tanggal 2, dari tanggal 2 ke tanggal 3, begitu juga tanggal 31 ke tanggal 1. Semuanya sebenarnya biasa saja. Semuanya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya saja karena momentum ini diagungkan sesuai dengan sejarah. Ini bukan sejarahnya kaum muslimin. Momentum ini diistimewakan. Jadilah kemudian sebagian besar kaum muslimin juga ikut-ikutan, juga terbawa arus untuk sama-sama mengagungkan dan mengistimewakan. Padahal boleh kita nilai, boleh kita lihat sendiri. Di antara kita mungkin ada yang sudah 50 kali melewati tahun baru. Di antara kita mungkin ada yang sudah 30 kali selama 30 tahun lamanya melewati tahun baru. Rasa-rasanya memang tidak ada bedanya tanggal 1 dengan tanggal 31. Bulan Januari dengan bulan Desember. Sebenarnya biasa saja. Kitalah yang selama ini ikut-ikutan dengan kaum agama lain untuk merayakan, untuk mengagungkan dan mengistimewakan pergantian tahun. Sebenarnya biasa saja. Bahkan kita harusnya sedih dalam kondisi pergantian tahun. Disitulah masjid-masjid kita terkadang sepi sholat subuhnya. Yang karena orang Islam yang tadi malam sibuk begadang menunggu jam 12 malam. Padahal jam 12 malam di malam Januari sama saja jam 12 malam di malam Februari. Yang beda adalah perasaan kita. Yang beda adalah cara kita mengagungkannya. Yang beda adalah cara kita mengistimewakannya. Sama sekali tidak ada bedanya. Maka malam-malam ini patutnya kita menjaga anak-anak kita. Patutnya kita menjaga generasi kita. Di malam-malam itu maksiat merajalela. Di malam-malam itu di mana-mana orang mabuk-mabukan, di mana-mana orang jalan dengan pasangan-pasangan tidak halal, di mana-mana terkadang bahkan atas restu orang tua membiarkan anak-anaknya untuk berjalan bersama perempuan atau berjalan bersama dengan laki-laki yang notabene tentu akan menjadi dosa. Bukan hanya dosa sang anak, tapi juga menjadi dosa orang tuanya. Dan yang paling menyedihkan adalah saat ini kondisi itu dianggap biasa oleh masyarakat kita. Kondisi itu dianggap biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti seolah-olah tidak apa-apa ketika anak-anak kita berangkat bersama pasangan-pasangan tidak halal, lalu kemudian pulang di atas jam 12 malam. Lalu kemudian bahkan bukan hanya di atas jam 12 malam, ada yang sampai bermalam dan seterusnya. Kondisi-kondisi ini adalah sebenarnya kondisi harian, bukan kondisi tahunan. Hari ini kehadiran kita harus punya kegelisahan yang besar terhadap degradasi moral. Kalau dulu kita bilang hanya anak muda yang nakal, bahkan di zaman hari ini banyak juga orang tua yang nakal. Kalau dulu kita bilang hanya anak muda yang kehilangan moral, bahkan hari ini banyak juga orang tua yang ikut-ikutan kehilangan moral. Terjadi di mana-mana dan ini kita anggap biasa. Di mana-mana anak-anak kita sudah mengenal yang namanya minuman keras. Di mana-mana anak-anak kita sudah mengenal yang namanya narkoba. Dan kita membiarkan. Di mana-mana kita sudah mengenal dan sama-sama tahu anak-anak SD bahkan anak-anak SMP pandai mereka mengisap-isap len. Dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bukan masyarakat kota, bahkan di sudut-sudut kampung, bahkan di sudut-sudut desa. Pergaulan-pergaulan bebas tidak bisa lagi dihindari. Yang paling sangat menyedihkan lagi, anak-anak SD sudah pandai berpacaran.
Anak-anak SMP sudah pandai bersentuh-sentuhan. Dan bahkan terkadang ada orang tua yang bertanya kepada anaknya, kenapa anaknya tidak ada pacarnya? Seolah-olah bertanya, kenapa anaknya belum pandai berzina? Orang tua hari ini sangat tega kepada anaknya, membiarkan anaknya jalan dengan orang lain, membiarkan anak-anaknya seolah bapak-bapak tidak punya kecemburuan dengan anak gadisnya, digandeng, dibawa oleh laki-laki yang bukan sama sekali menjadi bagian dari mahram, bukan sama sekali menjadi orang yang berhak membawa anak-anak kita. Sedih sekali rasanya kita melihat kadang orang tua menganggap anak saya anak rumah-rumah, anak saya tidak pernah kemana-mana, tapi tidak tahu kalau anaknya dari dalam kamar sudah pandai melakukan yang namanya video call, pandai berkomunikasi dengan orang lain, yang orang-orang ini tentu punya niat dan maksud jahat kepada anak-anak kita. Baik anak-anak kita yang laki-laki maupun anak-anak kita yang perempuan. Dan kondisi ini dibiarkan, dianggap biasa oleh masyarakat kita. Masyarakat kita hari ini menganggap bahwa pacaran itu biasa. Padahal kita tentu masih ingat, masih sangat segar di benak kita dulu. Di zaman-zaman 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, yang namanya pacaran adalah hal yang tabu. Yang namanya laki-laki mengenal perempuan adalah hal yang tabu. Yang namanya mengenal perempuan mengenal anak laki-laki adalah hal yang sangat tabu. Tapi hari ini bahkan orang tua kadang-kadang ikut-ikutan carikan pacar untuk anaknya. Zaman berubah, harusnya iman kita tidak berubah. Zaman berubah, harusnya pemikiran kita, kegelisahan kita tidak pernah berubah. Hari ini dianggap biasa. Kalau dulu mungkin di 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, ada orang yang hamil di luar nikah. Itu dianggap tabu dan bahkan menjadi sampah masyarakat. Terkadang diusir, diasingkan, bahkan tidak dipedulikan oleh masyarakat. Hari ini berbahu-membahu, bersama-sama masyarakat, ikut-ikut dengan dalih menutup aib, dengan dalih masampo siri. Dengan dalih itu lalu kemudian menutup-nutupi apa yang sebenarnya menjadi maksiat, apa yang sebenarnya menjadi kegagalan kita menjadi orang tua, menjaga anak-anak kita. Baru saja kita melihat kadang zaman sudah kejam sekali. Pemerkosaan menjadi hal yang biasa didengar dalam berita-berita di televisi. Kita melihat bagaimana kejadian terkini baru saja viral di sosial media. Ada seorang menantu selingkuh dengan mama mertuanya. Sudah zaman kita ini zaman sudah luar biasa. Kalau kita tidak merasa gelisah dengan kondisi ini, maka yakin dan percaya kondisi anak-anak kita, kondisi cucu-cucu kita akan jauh lebih parah daripada kondisi hari ini. Ada kejadian anak memerkosa ibunya, ada kejadian anak bapak memerkosa anaknya. Jauh di mana-mana kondisi-kondisi ini sering sekali sudah terdengar di telinga kita. Belum lagi pengaruh LGBT. Anak-anak di negeri ini sedang berjuang, sebagian dari pengusung LGBT ini bagaimana memperjuangkan nikah beda agama. Setelah itu memperjuangkan lagi bagaimana negara ini bisa menghalalkan atau melegalkan nikah sesama jenis. Kalau dulu yang menikah Adam dan Hawa, hari ini sedang diperjuangkan pernikahan Adam dan Firman. Hari ini sangat menjadi kegelisahan. Perempuan sama perempuan di mana-mana sudah terjadi. Laki-laki sama laki-laki. Bahkan terkadang menembus batas-batas yang sudah kita tidak bisa duga. Hari ini jangankan anak kita jalan sama laki-laki. Anak perempuan kita jalan sama anak perempuan. Perlu kita khawatir. Anak-anak kita jangankan jalan sama perempuan, anak laki-laki kita jalan sama anak laki-laki, maka perlu kita curiga. Di tengah-tengah itu juga perselingkuhan di mana-mana. Orang-orang kerja, istri-istri terkadang sudah tidak tahu batas. Suami-suami sudah kehilangan cemburu ketika istrinya dibonceng oleh laki-laki lain yang katanya hanya teman kerjanya. Hal-hal ini di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia kita hari ini, hubungan antara perempuan dan laki-laki seperti tidak ada batas. Bahkan orang-orang yang sudah bersuami, bahkan orang-orang yang sudah punya istri, bahkan ada
situasi-situasi dan mudah-mudahan tidak ada di baru, di kondisi-kondisi anaknya sibuk berzina, mamanya juga sibuk selingkuh, bapaknya sibuk main perempuan dengan perempuan lain. Nauzubillah min zalik. Kalau bukan kita yang khawatir dengan kondisi ini, lalu siapa kira-kira yang akan mengkhawatirkan kondisi umat? Kalau bukan orang masjid yang hari ini punya kegelisahan dengan kondisi ini. Anak-anak kita tahu kadang-kadang ada kos-kosan yang membiarkan ada masuk laki-laki, ada masuk perempuan, dan masyarakat membiarkan. Harusnya kondisi-kondisi ini masyarakat ikut menegur, masyarakat ikut menghalangi supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian mengundang murkanya Allah kepada kita semua. Terkadang kondisi-kondisi hotel-hotel bahkan orang masuk biasa saja, bahkan yang terakhir setelah terbitnya KUHP terbaru yang alhamdulillah ada pasal tentang perzinahan, tapi sayang seribu sayang kementerian kita menganulir bahkan mentakrif ulang bahwa secara tidak langsung negeri ini sedang melegalkan yang namanya perzinahan, sedang melegalkan yang namanya minuman keras, sedang membiarkan praktek-praktek narkotika, praktek-praktek narkoba dan seterusnya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kondisi kita? Kondisi ini terjadi karena harus disadari masjid-masjid kita banyak tapi tidak ada orang di dalamnya. Harus disadari kenapa juga masjid-masjid kita tidak ikut terlibat menjaga generasi. Kalau mau anak-anak kita terjaga, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan hari ini mendekatkan anak-anak kita dengan masjid, mendekatkan generasi kita dengan masjid. Hari ini tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak kita bergaul, untuk anak-anak kita bermain. Maka PR kita hari ini sebagai masyarakat maupun sebagai orang tua, bagaimana kita bahu-membahu melihat kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, mendekatkan anak-anak kita dengan masjid. Bawa anak kita sholat subuh di masjid, bawa anak kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Dorong anak-anak kita untuk 5 waktu di masjid. Anak-anak yang sibuk dengan amal soleh, anak-anak yang sibuk dengan kebaikan, pasti juga terhindar dari keburukan-keburukan. Anak-anak kita yang sibuk dengan keburukan-keburukan, pasti karena tidak sibuk datang ke masjid, pasti karena tidak sibuk datang beramal soleh, berbuat baik, dan seterusnya. Kondisi itu kemudian yang mengantar anak-anak kita jauh dari masjid, melahirkan anak-anak durhaka. Kalau dulu ada mama-mama tiap hari marahi orang, tiap hari marahi anak-anaknya, hari ini ada anak-anak tiap hari marahi mamanya, dan itu kita anggap biasa. Fenomena kedurhakaan terjadi di mana-mana. Fenomena pengaruh handphone, pengaruh pergaulan, dan lain sebagainya. Orang tua membiarkan anak-anaknya hanya karena dengan dalih supaya anaknya tidak menangis, supaya anaknya tidak marah, supaya anaknya tidak ini. Tapi sambil itu membiarkan anak-anaknya terjerumus. Maka PR kita adalah mengembalikan anak-anak kita ke masjid. Masjid manapun, bukan hanya Masjid Kuri Langit. Dimanapun, dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Kita insya Allah akan melahirkan generasi yang insya Allah dekat dengan masjid, takut kepada Allah. Dan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Anak-anak kita jadi anak-anak yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa aqamus shalah, rajin salat, menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan insya Allah akan menjadi generasi yang mapan, yang mampu membayar zakat. Walam yakhsha illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi PR kita semua, menjadi kekhawatiran kita semua. Bahu-membahu kita saling mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar mendekatkan anak-anak kita dengan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa i'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudusi. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ana wa a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba war riba wal mihan waz zina wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.